limbah. Next, limbah cair limbah cair asam formiat. Limbah cair asam formiat merupakan buangan yang berasal dari isi tekstil dan kulit. Pada tekstil, asam formiat digunakan pada pemasangan bak seling untuk menetralisir larutan alkali ya, dan mempercepat pembiasan pada tahap pencucian bahan tekstil. Asam formiat juga dimanfaatkan pada industri kulit yaitu pada tahap pengembangan bahan kulit, tahap pengapuran, tahap penyeluruhan, tahap penyisiran bulu, dan sebagai disinfektan untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri pada permukaan kulit atau kulit dan Oxford tahun 1979. Memang ini sangat berbahaya jika dibuang langsung ke lingkungan karena bersifat racun, cenderung bersifat stabil dan sulit terurai di badan. Next, next. Metode oksidasi basah atau wet oxidation. Oksidasi basah atau wet oxidation adalah salah satu metode pengolahan limbah cair secara kimia melalui reaksi oksidasi pasti cair menggunakan oksigen yang dilangsungkan pada suhu 125 sampai 320 derajat Celcius dan tekanan 5 sampai 198 atm. Oh, ini kakak serius untuk siapa dari Indonesia dan kawan-kawan tahu sendiri, maka metode ini disebut juga WHO. Oksidasi basah mampu membentukkan atau memecahkan struktur yang itu besar dan mengubahnya dioksida air dan asam karboksilat dengan berat variasi oksidasi yaitu ditambah O2, selanjutnya itu SO4. Senyawa CI organik ditambah O2 ini CV plus CO2 tambah CHA, senyawa N organik tambah O2 NH, fosfor ditambah O2 selanjutnya PO4. Next, menerapkan hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat gas berdasar atau hukum Gay-Lussac. Pada suhu dan tekanan yang sama, maka semua gas yang volume yang sama akan mengandung jumlah energi yang sama. Plus hipotesis Avogadro. Next. Next. Konsep mol. Mol adalah satuan untuk partikel atau lusin. Satu mol dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 butir partikel. 6,02 kali 10 pangkat 23 bilangan Avogadro 1840-an. Avogadro mencoba menghitung atom C dalam 12 gram Celcius atau C, tapi belum berhasil. Tahun 1865 dibacakan dengan J kosmik ketemu bilangan 6,02 kali 10 pangkat 23. Next. Persamaan reaksi. Reaksi kimia selalu berhubungan dengan persamaan reaksi.
Persamaan reaksi menunjukkan jenis dan keadaan fisik zat. Reaksi dan reaksi, hasil reaksi yang dinyatakan dengan rumus reaksi kimia selalu berhubungan dengan persamaan reaksi. Persamaan reaksi menunjukkan jenis dan keadaan fisik zat. Reaksi dan hasil reaksi yang dinyatakan dengan rumus Fourier. Berikut tanda bahasanya. Tanda bahasanya akan dibacakan oleh Andi. Harus menyatakan hubungan kuantitatif antara zat reaksi dan zat hasil reaksi. Hubungan kuantitatif dalam reaksi kimia pertama kali dikemukakan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Dalam setiap reaksi kimia, jumlah massa zat-zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Hukum kekalahan massa merupakan pedoman untuk menyetarakan reaksi, sehingga dalam suatu persamaan reaksi diperoleh jumlah atom-atom zat yang bereaksi sama dengan jumlah atom-atom zat hasil reaksi. Persamaan reaksi itu harus disetarakan dengan cara menuliskan koefisien di depan rumus zat dan zat hasil reaksinya. Perbandingan koefisien reaksi dapat menyatakan perbandingan jumlah partikel-partikel zat dalam suatu persamaan reaksi. Perbandingan jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi. Hal ini disebabkan jika jumlah partikel-partikel zat sama, maka jumlah molnya juga sama. Ketiga, jika zat-zat berwujud gas dan diukur pada temperatur yang sama sesuai hipotesis Avogadro. Contoh, magnesium tambah 2 HCl persamaannya magnesium Cl2 tambah H2. Persamaan reaksi tersebut menyatakan satu atom bereaksi dengan 2 molekul HCl menghasilkan 1 molekul magnesium Cl2 dan 1 molekul H2. Maka perbandingan molnya, mol magnesium 1, mol HCl-nya 2, mol magnesium Cl2-nya 1, mol H2-nya 1. Selanjutnya, N2 ditambah 3H2, persamaannya 2NH3. Persamaan reaksi tersebut menyatakan 1 mol bereaksi dengan 3 mol molekul H2 menghasilkan 2 molekul NH3. Karena reaksi tersebut seluruh wujud bertugas, maka perbandingan volumenya volume N2-nya 1, volume 3, volume NH3-nya 2. Dua NO3 menjadi PPCI 2 plus 2 Na plus 2 NO3.
Jenis reaksi. 3. Reaksi yang menghasilkan gas oksigen plus 2 HCI menjadi MgCi plus H2. Persamaan reaksi ionnya. Mg plus 2H plus 2Ci min menjadi Mg plus 2 plus 2Ci min tambah H2. Next. Stoichiometry merupakan hitungan kimia, yaitu bagaimana menentukan reaksi zat yang terlibat dalam suatu reaksi secara kuantitatif. Langkah-langkah penyelesaian hitungan kimia. Kan persamaan reaksi dan samakan koefisiennya. 2. Mengubah satuan zat yang diketahui dalam soal menjadi mol. Terus yang ketiga, mencari mol yang ditanyakan. 4. Mengubah satuan mol menjadi satuan lain yang diinginkan. Next. Apabila 5,85 gram garam dapur habis, reaksi dengan larutan asam sulfat membentuk larutan natrium sulfat dan asam klorida. Menurut persamaan reaksi, 2 NaCl per 2 HCl ditambah H2SO4 menjadi Na2SO4 plus H2Ci. Berapa gram natrium sulfat terbentuk? Next. Langkah 1. Menuliskan persamaan reaksi lengkap dengan koefisien. 2 NaCl plus H2SO4 menjadi Na2SO plus 2 HCl. Langkah 2. Mengubah satuan zat yang diketahui. Dibagi mol H20 sama dengan 1 bagi X 0,05 bagi 0,25 sama dengan 1 bagi X. 0,05 X sama dengan 0,25, X sama dengan 0,25 per 0,05, X sama dengan 5. Rumus senyawa berkristal tersebut Na2SO4 5H20. Stoikiometri dalam larutan. Larutan adalah campuran homogen dari zat terlarut dan zat pelarut. Jadi zat terlarut mempunyai jumlah lebih sedikit dari zat pelarut. Banyak zat yang terlarut dalam suatu larutan dinyatakan dalam konsentrasi. Jadi konsentrasi yang umum digunakan dalam kimia yaitu kemoleran atau molaritas. Satu kemolaran molaritas yaitu bisa disebut M, menyatakan jumlah mol N zat terlarut dalam suatu liter larutan. Kemudian larutan 1 molar berarti dalam 1 liter larutan terlarut 1 mol zat. Jadi rumusnya yaitu M sama dengan N per V, satuan untuk kemolaran, mol per liter. Kemudian M sama dengan N kali 1000 per mililiter atau M sama dengan gram
per mr kali 1000. Jadi keterangannya sini M adalah kemolaran atau molaritas, N sebagai mol zat terlarut, V sebagai volume dalam liter, kemudian G massa zat terlarut dalam gram, kemudian mr massa molekul relatif zat terlarut. Berikut contoh soal yang pertama. Di sini beberapa kemolaran 0,1 mol H2SO4 dalam 500 ml larutan. Jadi N per V sama dengan 0,1, V-nya yaitu 0,5 liter, kemudian M-nya rumusnya di sini N per V sama dengan 0,1 mol per 0,5 liter. Jadi hasil yang ditemukan yaitu 0,2 mol per liter. Next. Lanjut contoh soal kedua. Berapa molaritas larutan yang terjadi jika 4 gram NaOH dilarutkan ke dalam air sampai volumenya menjadi 500 ml? Jadi di sini NaOH-nya sebagai 4 gram massa zat terlarutnya, kemudian mRNaOH-nya yaitu 23 tambah 16 tambah 1 sama dengan hasil 40, kemudian volumenya yaitu 500 ml, molaritasnya yaitu sama dengan N kali 1000 per mililiter. Jadi N di sini yaitu 4 per 40 kali 1000 per 50, 1,96 gram. Lanjut pembahasan reaksi pembatas. Pada larutan umumnya, reaksi berlangsung dalam bentuk larutan. Jika pada suatu reaksi perbandingan, mol-mol zat yang direaksikan sesuai perbandingan koefisien, maka bereaksi akan selesai jika seluruh reaksi telah habis bereaksi. Jika jumlah mol salah satu reaksi berlebihan dibandingkan dengan reaksi lainnya, maka reaksi akan selesai jika salah satu reaksi telah habis bereaksi. Reaksi yang dalam suatu proses kimia habis terlebih dahulu disebut sebagai reaksi pembatas. Dalam reaksi itu, jumlah hasil reaksi yang terbentuk ditentukan oleh jumlah reaksi yang habis terlebih dahulu. Stoichiometri adalah cabang kimia yang mempelajari kuantitas zat yang terlibat dalam sebuah reaksi kimia. Dalam konteks pengolahan bahan, pemahaman yang mendalam tentang stoichiometri sangat krusial. Stoichiometri memungkinkan kita menghitung secara tepat jumlah zat kimia yang dibutuhkan untuk menyatakan atau memulai zat pencemar dalam limbah. Hal ini sangat penting untuk memastikan proses pengolahan limbah berjalan efektif dan efisien. Stoichiometri juga digunakan mengevaluasi kinerja suatu sistem pengolahan limbah dengan membandingkan hasil yang diperoleh. Dengan perhitungan teoritis, kita dapat mengidentifikasi adanya massa atau efisien dalam. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan atau lain-lainnya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.